Engkau bentuk hidup kami sehingga kami kuat menghadapi dalam setiap tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah, sebelum Prapaskah 1 minggu, sebenarnya nggak sampai 1 minggu, tapi tinggal beberapa hari lagi kita juga akan merayakan, mengingat kematian Yesus dalam Jumat Agung kita, dan juga pada hari Minggunya kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah 6 kali kita membahas tentang 7 perkataan salib. Hari ini kita akan membahas pada bagian ke-7, bagian yang paling terakhir. Ya Bapa, kuserahkan nyawamu. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Kita akan bacanya secara bergantian. Saya akan bacakannya di ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian bacain di ayat yang ganjil. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ayat 44, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini ketika kita melihat secara tradisi, karena kitab ini ditulis pada tradisi Yahudi pada saat itu, kita juga akan melihat ketika tradisi Yahudi pada saat itu terlebih dahulu. Kata "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku" atau "ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku" itu adalah kalimat
biasa diucapkan oleh orang yang ingin istirahat atau ingin tidur. Mungkin kalau saat ini kita mengajarkan anak-anak kita kayak gitu ya, atau kita sendiri ketika kita hendak istirahat, hendak tidur malam, kita berdoa. Karena apa? Kita berdoa. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan telah menolong kita, menyertai kita di sepanjang hari. Yang kedua, kita menyerahkan istirahat kita. Ketika kita istirahat malam atau ketika kita tidur malam, ada orang yang tidurnya seperti kepaten, dalam arti sudah tidur lesek, nggak ngerti apa-apa. Itu seperti kayak kami ya gitu ya. Ketika kami berada di Ngapak, kami masih awal-awal tinggal di sana. Malam hari kami tidur seperti biasa. Ya kami doa, setelah doa malam bersama dengan anak-anak, kami tidur. Sampai pada paginya kita nggak ngerti apa yang terjadi, tiba-tiba udah rame. Loh, ada apa ini kok rame-rame? Ternyata malam itu, pada malam hari sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi, itu ramai sekali ada di sekeliling rumah kami. Dan kami nggak ngerti, katanya kami itu tidurnya udah kayak kepaten, mungkin seperti itu lah. Nggak ngerti apa-apa, kalau udah tidur blok sudah nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali anak yang nangis itu langsung respon. Ternyata ditemukan sosok mayat di belakang rumah. Dan kami nggak ngerti, kami sehari dari pagi, sore, malam hari sebelum istirahat kan biasanya ngopi di belakang. Kami bermain di belakang rumah atau di dapur. Kami jemur seperti biasa, kami melakukan aktivitas biasa. Ternyata kami nggak ngerti apa-apa. Sampai pada paginya baru kami ngeh, sampai ada banyak polisi ternyata malam itu, ada juga tim SAR malam itu. Kami nggak ngerti. Baru tahu paginya dikasih tahu oleh tetangga sebelah sama sebelah. Kenapa ini? Ada apa ini? Mungkin bapak ibu juga pernah mengalami tidur kecapean, bleksek, gak ngerti apa-apa, boleh dikatakan sudah gak sadar lagi. Ada beberapa juga yang mungkin di antara kita ketika malam hari gempa sampai pulasnya tidur gak kerasa, gak merasakan gempanya ada apa. Oh, tadi malam ada gempa toh, aku kok gak kerasa. Nah, ini yang ditekankan oleh orang-orang tua pada zaman Yahudi itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ketika kita tidur. Saya nggak mengerti nanti akan terjadi apa-apa ketika istirahat malam. Ketika tidur sudah nggak ngerti, istilahnya udah nggak sadar gimana aku nanti di mana. Bahkan mimpi kita aja kita nggak bisa kontrol. Kecuali kalau ketika kita sebelum tidur kita kepikiran apa sampai terbawa mimpi. Sehingga mereka senantiasa mengucap kata doa ini, mengucapkan apa yang akan terjadi terserah pada Tuhan, menyerahkan hidupnya, nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita juga melakukannya dalam kehidupan kita? Ketika kita hendak istirahat, wis capek bleksek, atau kita harus berdoa? Atau kalau ketika kita berdoa doanya monoton seperti copy paste? Kalau kami ya, ketika kami berdoa mau tidur, doa yang paling lama itu diucapkan sama si David. Mulai dari A sampai Z itu diurutkan. Tuhan, kami mau tidur. Tuhan tolong ya, tolong sekali Tuhan. Kasih keberanian buat adik, buat bobok sendiri. Itu belum lagi, itu masih satu poin, banyak lagi yang akan didoakan. Atau udah capek tidur, wis mbok masa berdoa tidur. Pada bagian ini saja kita diajarkan untuk senantiasa menggantungkan kehidupan kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan.
ketika Yesus mengatakan 7 perkataan salib ini, yang bagian pertama paralel dengan bagian yang ke-7. Yang pertama dia menggunakan kata Bapa. Ya Bapa, menunjukkan hubungan antara anak dengan bapaknya. Ampunilah mereka, so mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian ditujukan kepada manusia. Kemudian ditunjukkan kepada dia memanggil bapaknya dengan kata Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada bagian ke-7 dia kembali berseru kepada Bapa. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, pada tangan-Mu itu menunjukkan ketergantungannya dirinya dengan Bapa, bahwasanya dia adalah Yesus telah menyelesaikan tugasnya, misinya dari awal hingga akhir, dan dia kembali kepada Bapaknya. Kata ini ditujukan atau diucapkan ketika jam ketiga atau jam 3 pada saat itu. Ketika jam 12 sampai jam ketiga ini, kegelapan menyelimuti. Kegelapan itu menunjukkan baik di dalam kitab Yesaya maupun kitab Petrus maupun kitab yang lainnya adalah murka Allah. Murka Allah memenuhi atas salib. Murka Allah atas dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Hingga pada kata sudah selesai, dan ketika kata ya Bapa, kuserahkan nyawa, kemudian Yesus meninggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ini merupakan penggenapan daripada Mazmur 31 ayat 6 yang berbunyi demikian, kepadamu ya Tuhan kuserahkan nyawaku. Yesus mengutip ayat ini menunjukkan bahwa ia sedang menggenapi kitab suci dan memenuhi rencana Bapaknya. Yesus menggenapi rencana Bapaknya. Dalam bagian ini, kira-kira hidup kita, kehidupan yang kita lakukan, memenuhi rencana kita atau memenuhi rencana Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Selama kita hidup, kita senantiasa mementingkan rencana kita, atau kita mementingkan apa yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita, atau jangan-jangan kita tidak mengerti apa yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tuhan, sebenarnya aku tuh mau rencanain seperti apa loh? Apa tujuan hidup kita yang awal? Apa tujuan kita hidup? Apa yang menjadi fondasi kehidupan kita? Apa goals kita? Kematian itu pasti. Ketika kita meninggal, apakah kita sudah memenuhi tujuan Bapa? Apakah semuanya itu rancangan kita? Apakah semuanya yang kita lakukan itu seturut dengan karya Allah? Seturut dengan rancangan Allah? Ketika kami malam-malam sambil merenungkan ini bersama-sama di atas, kami mengingat salah satu dosen PB dan juga beberapa bukunya kami pelajari, bukunya juga kami baca. Dia menciptakan atau membahas dari kitab Perjanjian Baru dari bahasa aslinya, yaitu Bapak Hasan Susanto, dari bahasa aslinya bahasa Yunani Koine, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dibuat koordinasi. Kemudian beliau 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian hendak menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Chinese. Kami berpikir kira-kira tujuannya sudah tercapai atau belum ya? Kok kemungkinannya sudah?
Karena beliau dengan begitu begitu bersemangatnya, begitu dia ingin mempelajarinya sampai pergi ke negara jinak untuk mempelajari kosakatanya, penempatannya itu seperti apa, supaya genap apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Hingga pada masa akhirnya dia kembali kepada Bapa dengan tenang. Beliau sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya yang telah diberikan Tuhan. Ketika kita nanti meninggal, apakah tujuan kita, tujuan Allah yang Tuhan titipkan ke dalam kehidupan kita sudah tercapai? Dalam peribahasa mengatakan gajah meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Kira-kira nama apa yang dapat kita tinggalkan? Bagi anak kita, bagi saudara seiman kita, bagi tetangga kita, siapa kita? Ketika Yesus mengatakan demikian, prajurit itu yang melihat, sungguh dia adalah orang benar, sungguh dia adalah orang yang tidak bersalah. Pada dasarnya orang yang mati di kayu salib itu bukanlah orang yang biasa aja, tetapi dengan penuh kesakitan pasti dia akan mengumpat, pasti dia akan melakukan perkataan-perkataan yang kotor, dia pasti mengucapkan hal yang tidak baik, pasti dia akan kalau tidak bersalah, aku nggak bersalah, berikan aku kesempatan menunjukkan bahwa dirinya benar. Tetapi tidak bagi Yesus. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri, dia fokus kepada kita, dia fokus kepada Bapa, tujuan dari Bapa dalam kehidupannya, menebus kita dari genggaman dosa. Bahkan ketika mereka pulang, orang-orang yang melihat itu pulang, mereka pulang dengan memukul-mukul diri dengan penuh penyesalan. Aku telah menyalibkan orang yang benar. Hari itu bertepatan dengan Paskah bagi orang Yahudi, atau perayaan roti tidak beragi bagi orang Yahudi. Paskah dulu adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Dulu kegelapan juga menyelimuti, kemurkaan Allah menyelimuti orang Mesir sampai 3 hari. Dan sampai ketika mereka keluar, itulah Paskah pertama mereka. Pembebasan dari perbudakan menjadi orang Israel yang merdeka. Mereka merayakan itu. Dan pada jam 3, tepat jam ketiga, itu harus dilakukan ritual penyembelihan domba Paskah sebagai lambang bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Kalau mereka tepat jam 3 menyembelih hewan kurban, tepat jam 3 pula Yesus mengatakan, tepat pula domba Paskah kita mati dikorbankan, darahnya tercurah buat kita. Bukan suatu hal kebetulan, bukan hal yang dilalahi gitu, tidak. Tapi semuanya itu sudah dirancangkan, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Demikian hidup kita, semuanya sudah ditetapkan, dirancangkan oleh Tuhan. Mulai dari lahir sampai pada akhirnya, Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau mereka merayakan pembebasan perbudakan mereka, Yesus berbeda. Dia berkorban dari menebus hidup kita dari cengkraman dosa kepada hidup yang baru, hidup kekal. Kita diselamatkan, pembebasan kita dari dosa.
semuanya telah digenapan oleh Tuhan. Apakah kita menyadari akan hal ini? Apakah kita melakukan, aku sudah ditebus sama Tuhan, jadi aku bisa hidup seenaknya. Aku sudah ditebus oleh Tuhan kok. Penebusannya satu kali untuk selama-lamanya kok. Pasti ada keselamatan, jaminan keselamatan. Ya gak cuma demikian. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Bukti kalau kita umat pilihan Tuhan adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki menurut firman Tuhan. Itulah tujuan Bapa dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memenuhinya? Apakah kita sudah hidup bergantung kepada Tuhan? Sama seperti seorang anak, sama seperti orang yang Yahudi dahulu ketika dia hendak istirahat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sama seperti Yesus yang menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan? Atau kita menyerahkan kehidupan kita di tangan kita sendiri? Aku bisa mengatur semuanya. Aku bisa melakukan ini itu. Aku sudah merancangkan semuanya. Ke dalam tangan siapa kita menyerahkan hidup kita? Ke dalam tangan siapa kita bergantung dalam kehidupan kita? Pencobaan yang kita hadapi itu adalah karena kita. Karena kita menggantungkan hidup kita dalam tangan diri kita. Sebab Allah tidak mencobai. Pencobaan kita datangnya dari diri kita. Sebab Dia adalah Allah yang kudus yang tidak akan pernah mencobai. Yang berikutnya adalah ketika Allah telah menyerahkan nyawanya, bait suci. Ya, karena saat itu adalah masa-masa Paskah. Bait suci itu berlapis-lapis tirai. Mungkin ketika kita melihat tirai kita yang di belakang ini, di depan ini, itu gak ada apa-apanya. Tebalnya kurang lebih 10 cm tebal, bukan lebarnya. Tebalnya kira-kira 10 cm. Bahkan dikatakan menurut budaya, menurut literatur itu ditarik oleh 4 kuda besar yang sangat kuat, tidak akan robek, tidak akan terbuka, tidak akan terkoyak, saking tebalnya. Tempat yang menunjukkan antara Maha Kudus, Maha Suci dengan tempat-tempat yang lainnya. Saat itu Paskah sedang dilakukan di bait Allah, di bait suci. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam bait suci, terlebih lagi ruang Maha Kudus. Orang yang cacat, orang yang timpang, orang yang punya, jangankan cacat, sakit kulit, tidak berhak. Bahkan persembahan aja enggak. Di luar aja yang masih jauh-jauhan. Mungkin ngimpi orang yang sakit, orang yang cacat, orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa jalan, mungkin melihat pelatarannya aja ngimpi. Ini seperti apa tuh pelataran bait Allah itu? Mungkin hanya bisa ingat-ingat mimpi. Hanya orang yang kudus yang dikuduskan, yang disiapkan, itu pun 1 tahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan itu harus diperlakukan begitu amat sangat khusus. Dia harus menjalani puasa, dia harus menyucikan dirinya, dia harus tidak bercacat celah. Bukan hanya itu saja, kakinya aja sampai diikat, sehingga ketika dia mati karena dia memiliki dosa yang belum dibereskan, bisa langsung ditarik. Mungkin bisa langsung diambil.
begitu sakralnya, tidak semua orang bisa masuk. Bahkan orang yang tidak semua orang juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka yang jauh-jauh pergi datang ke bait Allah, ke bait kudus Tuhan di Yerusalem, jauh-jauh sekali, lebih jauh daripada tempat kita, lebih jauh lagi. Ternyata mereka pun beberapa tidak bisa masuk memberikan persembahan. Oh, binatangmu cacat, oh ini kurang ini, oh binatangmu kelelahan, oh binatang persembahanmu itu kecapean, sakit, mungkin dalam perjalanan. Ketika mereka bawa uang, di gereja pun dilakukan politisasi. Oh, harganya seharusnya 5.000 bisa jadi 50.000. Mungkin seperti itulah penggambarannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa datang saat itu, sekalipun semua orang merayakan Paskah saat itu. Kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa datang ke hadirat Tuhan dengan begitu mudahnya. Kita yang tidak harus, memang ketika kita beribadah kita memberikan persembahan, tetapi tidak yang utama persembahan kita, hati kita datang kepada Tuhan, itulah yang utama. Kita masih saja ogah-ogah, kita masih mementingkan hal-hal yang di luar. Selagi kita masih memiliki kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil kita datang ke hadirat Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kita nafas, kita memuliakan Tuhan. Bait Allah yang begitu luar biasanya, tirai yang begitu kuat dan tebalnya, terbelah menjadi dua, sehingga orang yang tidak layak bisa datang ke hadirat Tuhan tanpa perantara. Semuanya telah dilayakkan oleh Tuhan, sehingga di antara kita tidak ada yang tidak layak karena keberadaan hidup kita, karena keberadaan fisik kita, karena keberadaan perekonomian kita. Tidak ada yang tidak layak. Terlebih lagi ketika kita dilayakkan oleh Tuhan melayani Tuhan. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Sebagai ucapan syukur kita boleh datang ke hadirat Tuhan tanpa ada perantara. Karena kematiannya terbelahlah tirai itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Allah kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang indah, sekalipun kita tidak bisa merangkai kata dengan seperti kata-kata puisi sang penyair, tapi kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan. Nyawa Tuhan telah diberikan bagi kita. Keselamatan telah disediakan Tuhan bagi kita. Lalu apa balas kita? Kita dapat belajar dari Yesus untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa dan percaya kepada Bapa, mengucap syukur buat keselamatan daripada Bapa dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan telah menyerahkan nyawanya, telah memberikan anugerahnya bagi kita. Lalu apa balas kita kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita, menolong kita, mengingatkan kita tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita, buat karyanya yang sudah sempurna buat kita. Amin firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat karya Tuhan, bahwa kasih Tuhan terlalu besar bagi kami orang yang tidak layak ini karena dosa kami. Terlalu besar pengorbanan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terlalu mahal darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Terlalu istimewa penebusan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kami, Tuhan telah menanggungnya. Tuhan telah menyerahkan nyawa Tuhan ke dalam tangan Bapa. Tuhan telah menyelesaikan semuanya itu dengan begitu sempurna di atas kayu salib. Tuhan telah menderita. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita, kami, di atas kayu salib Tuhan. Ajarlah kami meresponi keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sebisa apa yang kami lakukan. Ajarlah kami melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui kesetiaan kami mengikut Tuhan, baik ketika kami beribadah maupun ketika kami berada di luar gereja, berada di keluarga, berada di sekolah, berada di lingkungan kami. Kami benar-benar menyatakan kasih Tuhan. Kami benar-benar membawa Injil Tuhan. Kami benar-benar mewartakan kabar sukacita, keselamatan daripada Tuhan. Sekali itu lagi Tuhan, ajarlah kami bergantung ke dalam tangan Tuhan, menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang akan kami hadapi, namun kami percaya Tuhan, ketika kami mendekat kepada Tuhan, kami mendapatkan jawabannya. Kami percaya Tuhan, ketika kami merindukan berkat daripada Tuhan, kami mendapatkannya karena kami dekat kepada sumber berkat itu. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan keselamatan daripada Tuhan karena kami mendekat di dalam Tuhan, karena kami berada di dalam pelukan tangan kasih Tuhan, sehingga kami layak menyebut Engkau Bapa, yang menggambarkan begitu dekatnya kami dengan seorang ayah, menggambarkan kedekatan seorang anak kepada orang tuanya. Demikian juga kami Tuhan yang penuh dengan keberdosaan ini. Engkau melayakkan kami karena penebusan Tuhan yang begitu sempurna, karena kasih Tuhan yang Tuhan telah buktikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan ajarlah kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tinggal diam dalam hati kita, terlebih dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan dengan mengangkat pujian terlalu besar.
syukur ya Tuhan buat setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat, membawa ucapan syukur kami melalui hati kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa kami dan Raja di surga, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur buat kesempatan, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga dalam kami Tuhan untuk dapat memberikan rezeki. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui ibadah kami semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan berikan kami dalam ibadah kami hari-hari yang lain maupun hari ini. Terima kasih.